Halo para mahasiswa sekalian, baik kita akan melanjutkan tutorial kita mengenai transaksi barang keluar, yang mana kita sebelum sudah menambahkan pencarian data barang di sini, kemudian kita bisa insert. Selanjutnya kita akan coba tambahkan proses selesai transaksi seperti barang pada tabel barang masuk yang telah kita buat sebelumnya. Jadi silakan kita langsung saja ya, silakan buka Visual Studio Code-nya, masuk ke form input barang keluar. Kita akan tambahkan tombol di bagian di sini, tombol simpan item. Jadi saya tambahkan tombol di sini. Ya, kemudian saya ubah deh warnanya. Kemudian title-nya saya buat selesai transaksi gitu. Kemudian di sini saya ganti atribut ID-nya. Kemudian di sini saya ganti tulisannya. Nah, gitu. Kemudian kalau kita jalankan, nah ini ya. Kita kasih jarak, tambahkan sebuah simbol HTML dan NBSP titik koma untuk memberikan spasi di sini. Sudah. Selanjutnya kita akan buat, ketika diklik di sini, sebelumnya kita akan ngecek dulu apakah data itemnya ada. Kalau enggak, tidak bisa melakukan proses selesai transaksi. Kemudian selesai transaksi, jika ada maka akan muncul sebuah pop-up modal yang seperti pembayaran gitu ya. Nah gitu, jadi bisa input jumlah uang. Jadi sebelum itu kita masuk ke tabel, kita tambahkan dua field. Jadi kita tambahkan dua field pada tabel barang keluar, yang mana fieldnya yaitu jumlah uang ya, jumlah uang, tipe datanya double, kemudian sisa uang, tipe datanya double. Jangan lupa bagi mahasiswa saya tambahkan nomor BP masing-masing. Oke, dua field ini. Kemudian jangan lupa masuk ke model, cari ya, Ctrl P, model barang keluar. Tambahkan juga di sini di bagian allowed field-nya jumlah uang dan sisa uang. Oke ya, ya sudah, kembali ke form input. Kita akan buat tombol ini, aksinya kita scroll paling bawah saja. Kita buat aksinya dalam bentuk Ajax, JQ klik. Di sini tambahkan tombol selesai transaksi. Oke. Selanjutnya saya akan membuat JQ Ajax di sini. Metodenya post. Kemudian arahkan ke controller barang keluar. Dan nanti kita akan buat sebuah modal pembayaran. Untuk datanya saya akan ini nomor faktur, ambil nilai dari inputan nomor faktur. Kemudian kita ambil tanggal, karena ada field tanggal pada tabel barang keluar ya. Tanggal faktur ya, seperti biasa. Kemudian ambil juga ID pelanggan. Ini saya copy saja. Berarti di sini ID pelanggan. Ini atribut ID yang ada pada input di atas yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian selanjutnya saya akan memanggil total harga ya, total harga yang ada pada data tem ini. Namun sebelum itu silakan masuk terlebih dahulu sebuah file data tem yang sudah kita buat pada view barang keluar. Di double klik filenya, kemudian kita scroll ke atas. Jadi total harga ini saya akan tampung sebuah inputan hidden. Nah di sini name-nya nggak usah, saya buat atribut ID, kemudian buat di sini total harga, kemudian saya kasih value-nya eho total harga. Nah gitu, nanti nilai ini saya ambil dari atribut ID total harga. Jadi saya kembali ke form input. Jadi saya buat di sini total harga. Kemudian
Tadi atributnya total harga. Oke. Data type-nya JSON. Kemudian jangan lupa errornya. Ini saya buat seperti ini. Oke. Sudah. Kemudian silakan tambahkan sebuah function baru. Model pembayaran namanya di controller barang keluar. Function modal pembayaran. Oke, kemudian kita akan tangkap sebuah parameter yang sudah kita buat tadi. Seperti biasa ya. Bring this request get post. Baik, ini tanggal faktur, ID pelanggan, dan total harga sesuaikan dengan yang ini. Oke, ini ada yang salah. Selanjutnya kita akan cek apakah data temnya ada sesuai dengan nomor faktur ini. Ya, caranya gimana? Saya akan buat variabel model tem untuk menampung memanggil kelas model tem barang keluar. Kita akan masuk ke model tem barang keluar. Di sini sebenarnya kita sudah punya data ya. Berdasarkan nomor faktur tampil data tem. Jadi kita bisa panggil function tersebut. Jadi kita cek data model tem tampil data tem berdasarkan nomor faktur. Oke, kemudian kita cek jika cek datanya tadi get ya. Di sini get berarti itu metodenya get numbers. Jika datanya ada, maka lanjutkan. Jika tidak, kita akan buat JSON error. Kemudian kita buat pesan maaf, item belum ada. Oke, kemudian seperti biasa echo JSON encode ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke form input. Kita buat logical if di sini. Jika responnya error, maka saya akan buat pesan seperti ini. Error, kemudian pesannya ini ikonnya. Oh, tidak pakai S. Oke, kita coba jalankan. Jadi kalau misalkan saya klik, oh, ternyata ada error. Kita cek dulu ya. Errornya kita cek dulu di data tem. Di sini hanya besar ya. Di sini hanya kecil. Jadi agak sensitif kalau huruf kecil dan huruf besar untuk yang variabel di PHP ini. Jadi kita kembali ke barang keluar, kita cek lagi, kita refresh. Oke, kita klik, maka muncul pesan seperti ini. Oke, jika itemnya ada, kita akan munculkan sebuah modal. Jadi saya buat data. Kemudian saya akan kirimkan data-data ini, nomor faktur, tanggal faktur, di pelanggan, dan total harga. Kemudian kayak gini ya. Panggil semuanya. Oke. Kita tambahkan ini ya. Tadi saya pause, jadi supaya cepat saja. Kemudian saya buat JSON. Di sini saya buat data. Nanti saya akan membuat view. Namanya itu adalah modal pembayaran. Anggap saja seperti itu. Kemudian bawa parameter data. Oke ya. Kemudian kembali ke form input. Di sini saya akan buat lagi if jika respon data. Saya akan buat modal. Nanti saya tampung di view modal. Maaf, saya tambahkan HTML di sini. Respon data, kemudian show. Selanjutnya nanti saya akan membuat modal dengan atribut ID modal pembayaran. Panggil metode modal, kemudian show.
Oke, selanjutnya saya akan membuat file view di barang keluar. Namanya adalah modal pembayaran. Oke, selanjutnya silakan buka contekan dari get bootstrapnya. Kita ambil yang versi 46, touch short, modal di sini. Kemudian ambil yang static drop. Kemudian ini kita copy. Kita pastikan di sini. Oke, di sini kita ganti dengan sesuai dengan yang kita buat modal pembayaran. Kemudian kita modal dialognya kecil aja. Modal title-nya kita ganti dengan pembayaran faktur gitu. Kemudian di bagian modal ID modal ID ini saya akan panggil nomor faktur. Jadi pakai form aja ya. Div, saya tambahkan kelas namanya form group. Oke, di dalamnya saya tambahkan label. Kemudian saya buat seperti ini, nomor faktur. Kemudian saya akan membuat input TP tag. Kemudian seperti biasa, name nomor faktur. Ini juga jangan lupa kasih kelas. Oke, kemudian saya kasih value PHP echo nomor faktur. Oke, kemudian saya kasih tambahkan read only di sini ya. Sip, saya simpan. Kemudian kita coba jalankan projectnya. Jadi saya tambahkan item di sini, anggap saja ini. Oke, saya klik, maka muncul modalnya. Ini nomor faktur yang ambil di sini. Untuk tanggalnya, saya akan sembunyikan tanggalnya karena nanti akan saya simpan di tabel barang keluar. Gitu ya. Jadi, tanggalnya nggak perlu kita tampilkan, jadi saya sembunyikan saja, termasuk untuk ID pelanggan. Jadi saya buat input IP hidden. Name-nya tanggal faktur. Kemudian value-nya TGL faktur. Ini echo ya, karena saya pakai snippet buatan sendiri seperti tadi, PHP yang tadi. Jadi jangan sampai ragu kalian semua. Kemudian sini saya buat ID pelanggan. Oke. Ya, jadi kalau misalkan saya munculkan nih teks. Kemudian saya panggil ID, saya pengen milih nama pelanggan, kemudian saya klik selesai transaksi. Ini dia muncul. Oke ya. Kemudian saya hidden lagi nih. Selanjutnya saya akan tambahkan, jadi saya copy aja ini. Kemudian ini saya hapus. Kemudian saya munculkan total harga. Di sini sama total harga. Kemudian di sini total harga. Nah, oke ya. Total harga saya refresh. Saya klik di sini. Nah, ini total harga. Jadi, kalau misalkan teman-teman atau para mahasiswa sekalian ingin total harganya ada pemisah seperti ini, kita akan memanfaatkan sebuah jQuery namanya autonumeric. Jadi, seperti format rupiah gitulah ya. Jadi caranya, kalian bisa searching saja. Keywordnya seperti ini ya. jQuery autonumeric. Karena kita akan menggunakan versi yang lama. Karena kalau di situs resminya dia sudah menggunakan yang versi baru. Saya lebih senang pakai yang versi lama saja. Jadi saya ambil yang ini ya. Saya klik ini. Kemudian saya akan download yang 196. Caranya adalah download now aja. Nah gitu ya. Nanti akan ada file download nantinya. Ya, file download ini 1926. Kemudian silakan buka file downloadnya. Di sini saya cek ya, download. Kemudian bentar. Kalau misalkan downloadnya nggak muncul, kita klik aja ini dulu 1925. Nah, kemudian ambil lagi yang 1926.
ini. Nah, baru kita download. Kalau misalkan nggak bisa download, silahkan buka aja pakai Firefox ya. Jadi silahkan Anda buka pakai Firefox atau browser yang lain kalau misalkan nggak ada download. Baik, ini file hasil downloadnya. Silahkan diklik kanan, kemudian extract to saja. Akan muncul folder seperti ini. Jangan extract here ya. Kemudian double klik isinya. Kita akan copy yang khusus autonumeric.js. Kita copy, kita pastikan ini project kita masuk ke folder public. Kemudian ambil folder disk, kita buka saja, kemudian JS, kita letakin di sini aja. Jadi posisinya adalah di disk, folder disk, kemudian folder JS. Nama filenya autonumeric.js. Jadi kita kembali ke codingan. Di modal pembayaran saya akan tambahkan pemanggilan script JavaScript tadi. Caranya, kita buat script, tambahkan src. Nah di sini, kemudian buat base URL, kemudian folder disk, folder JS, kemudian file autonumeric.js. Oke, selanjutnya kita buat script lagi, buat jq.ready. Kemudian saya akan panggil ini ID total harga, kemudian saya panggil metode autonumeric tadi, n-nya besar ya, kemudian saya buat inisialisasi, kemudian saya tambahkan optionnya itu separatornya saya ganti dengan tanda titik di sini, kemudian untuk desimalnya saya ganti dengan tanda koma. Kemudian kita nggak pakai desimal ya. Jadi untuk maksimal desimalnya kita buat 0 saja. Nah gitu. Jadi saya simpan ya. Jalankan projectnya lagi. Saya refresh di sini. Saya klik. Oke, ternyata belum muncul. Kalau saya cek, ternyata total harganya tadi bentrok dengan di sini ya. Name-nya, maka dari itu saya di modal pembayaran di sini saya rubah aja name-nya. Jadi total bayar. Gitu. Jadi ini tetap total harga karena dia ngambil dari controller. Jadi name ini dia bentrok dengan data temp. Jadi maka dari itu total bayar diganti dengan total bayar di sini. Oke ya. Jadi kalau kita jalankan lagi, maka hasilnya seperti ini. Oke, kelihatan ya, 11.500. Jadi, saya back lagi ke modal pembayaran. Jadi cukup yang, ini ada tambahan sebenarnya. Added, ya, ini desimal, pakai koma nantinya. Untuk separator itu yang kalau ribuan, maka dipisah dengan tanda titik. Ini maksimal desimalnya kita buat aja 0. Nah, gitu ya, silahkan diketik saja. Kemudian, tambahkan lagi untuk inputan jumlah uang. Di sini jumlah uang, kemudian di sini saya rubah juga jumlah uang. Read only-nya kita hapus. Kemudian saya autocomplete-nya saya buat false. Kemudian autocomplete itu kalau misalkan ada ketika kita ngetik ada tulisan yang sudah kita ketik sebelumnya gitu ya. Kemudian kita copy lagi di sini. Kemudian sisa uang di sini. Ini sisa uang. Oke ya. Kemudian ini tambahkan read only. Nah, sip. Kemudian jangan lupa kalau yang jumlah uang dan sisa uang kita inisialisasi menggunakan autonumeric. Saya copy aja. Saya ganti dengan jumlah uang. Di sini sisa uang. Selanjutnya kita akan lakukan perhitungan ketika jumlah uang diinput, maka sisa uangnya akan muncul sesuai dengan jumlah uang dikurangi dengan total bayar. Jadi maksudnya adalah ketika kita ini masukin jumlahnya 20.000 misalkan, maka
ini akan berkurang gitu ya. Sisanya akan muncul sisa uangnya. Jadi kita akan lakukan key up namanya kalau di HTML ya, eventnya on key up. Jadi JQ key up. Nah gitu ya. Key up-nya itu ketika menginput jumlah uang. Oke, kemudian saya buat variabel namanya total bayar. Kemudian ambil nilai total bayar menggunakan metode autonumeric. Kemudian get. Nah, gitu ya. Kemudian sama di sini. Di sini saya copy saja jumlah uang. Kemudian saya buat sebuah variabel sisa uang. Nah, gitu. Kemudian saya akan buat logika seperti ini. Kalau misalkan jumlah uangnya masih kecil dari jumlah total harga, sisa uangnya saya buat aja 0. Ya. Kalau jika tidak, maka dikurangi. Maka dari itu saya akan tambahkan logikanya. Jadi jika parse integer jumlah uang yang diinputkan lebih kecil dengan total bayar, maka sisa uangnya saya buat 0. Jika tidak, maka sisa uang parse integer kemudian jumlah uang dikurangi dengan total bayar. Kemudian variabel ini saya masukin ke dalam inputan jumlah uang gitu. Jadi sisa uang ya, sisa uang autonumeric saya set, ambil nilainya dari variabel sisa uang. Nah, oke ya. Jadi kita refresh di sini, klik, inputkan 20.000 misalkan, maka 0. 8.500. Kalau ini kurang, dia 0. Oke ya, paham ya di sini? Sip. Selanjutnya kita akan buat simpan pembayaran. Jadi di sini saya akan tambahkan sebuah form open, arahkan ke kontrol barang keluar, kemudian simpan pembayaran. Nah, gitu ya. Kemudian di sini saya tambahkan array, tambahkan atribut class. Saya tambahkan vrm pembayaran. Jangan lupa di sini di bawah div model footer formnya di close. Kemudian saya akan buat tombol submit. Di sini kita pindahin ke atas, tekan Alt atas pada keyboard. Kemudian saya buat submit. Kemudian saya buat simpan. Di sini saya ganti dengan warna sukses. Kemudian kelasnya btn simpan. Nah, gitu ya. Jadi saya jalankan lagi. Hasilnya seperti ini. Ini ketika diklik, arahnya ke simpan pembayaran. Namun kita akan menggunakan proses Ajax. Jadi caranya, tambahkan di sini aksinya. Jadi kita akan tiru perintah yang ada pada view pelanggan di modal data. Di sini. Jadi saya double klik filenya. Kita scroll paling bawah yang sudah kita buat sebelumnya. Bukan modal data ya, tapi modal tambah. Kita scroll ke bawah. Di sini dia. Kita klik aja ini. Ini kita copy. Oke, kemudian kita pastikan di sini. Ingat di file modal pembayaran. Oke, kita scroll ke atas. Ini kita ganti dengan vrm pembayaran sesuai yang kita buat tadi, yang di sini. Oke ya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Ya. Di sini sama. Kalau ini tombol yang ini. btn simpan. Jadi ini kelas, maka kita rubah jadi titik.
Jadi kita blok aja karena ada 4 di sini. Ya. Kita tekan Ctrl D 3 kali. Kelihatan ke blok ya. Jadi saya buat btn simpan. Kemudian ini saya hapus di bagian suksesnya. Ini nanti ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita coba jalankan, refresh, selesai transaksi, klik. Ini 404 not found. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan buat sebuah function namanya simpan pembayaran pada barang keluar. Oke, function simpan pembayaran. Jangan lupa buat if request is ajak. Oke, kemudian saya tampung variabel nomor faktur yang di sini ya, panggil nilainya, name nomor faktur, tanggal faktur, ID pelanggan, kemudian total bayar, kemudian jumlah uang, kemudian sisa uang. Oke ya. Ini nomor faktur, tanggal faktur, ID pelanggan. Oke ya. Untuk yang mengambil nilai total bayar itu karena di sini ada tanda titiknya, maka dari itu saya akan replace titiknya itu kita hilangkan. Jadi total bayar. Jadi saya buat panggil metode PHP namanya str replace. Kemudian saya buat titik kutip 2. Saya akan cari yang tanda titik, kemudian koma. Saya rubah. Di sini kita lihat ya, metodenya di parameter pertama itu apa yang kita cari, tanda titik. Kemudian parameter kedua kita replace jadi apa, kita kosongin. Nah, kemudian nilainya apa, subjeknya. Kemudian saya isi ini, changes request get post, kemudian total bayar. Nah gitu ya, paham ya, maaf ini ada yang kurang. Selanjutnya sama untuk yang jumlah uang dan sisa uang. Jumlah uang, kemudian di sini juga sisa uang. Oke. Kemudian saya akan panggil, maaf saya simpan dulu ke dalam tabel barang keluar. Jadi saya panggil nih model barang keluar, new model barang keluar. Oke, saya akan insert, jadi saya buat ini simpan ke tabel barang keluar seperti ini. Jadi kita bertahap dulu, jadi saya akan buat seperti ini, model barang keluar, insert, panggil fieldnya yang ada pada tabel barang keluar, apa aja fieldnya, kemudian nomor faktur ya, maaf di sini fieldnya kita lihat faktur, tanggal faktur, baik. Oke, di sini tambahin aja ya, faktur, tanggal faktur, ID pelanggan, ini field ya, kemudian ini yang dari di atas, kemudian ini field juga, dan seterusnya. Selanjutnya kita coba nih, saya simpan dulu, saya pastikan dia kesimpan ke tabel barang keluar. Misalkan saya masukin 20.000, saya simpan. Oke ya, biarkan seperti ini errornya. Kalau kita cek tabelnya, cek dulu, akan muncul seperti ini. Oke, ini dia datanya. Gimana? Paham ya? Jadi saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu semuanya. Kemudian di tabel temp saya hapus juga. Kemudian di barang keluar saya hapus lagi. Nah, oke ya. Kemudian selanjutnya ini sudah masuk ke tabel barang keluar. Selanjutnya kita akan mengambil data dari tabel temp, kemudian kita masukkan ke dalam tabel detail. Caranya gimana? Jadi saya akan membuat model temp, variabel model temp, menampung kelas model temp barang keluar kayak gini.
kita buka, cari model temp barang keluar, tekan Ctrl P ya. Nah, kayak gini, sama. Seperti halnya model detail barang keluar juga kita buka. Nah, di sini, karena ini belum ada, jadi model tempnya kita samain aja. Kita copy, kemudian kita samain untuk model detail barang keluar. Oke, selanjutnya jangan lupa sebelum disimpan ini nama tabelnya diganti detail. Nah, oke. Jika sudah, kembali ke controller barang keluar. Pada model temp ini, ya, kita akan cek dulu semua data yang ada pada tabel temp ini sesuai dengan nomor faktur. Jadi caranya gini ya. Jadi data temp, kemudian panggil modelnya, kemudian saya buat get where langsung bisa seperti ini. Buat array, selanjutnya panggil fieldnya, get faktur, ini field, kemudian variabel nomor faktur. Oke ya. Kemudian saya lakukan perulangan data for each data temp get result array as row. Sebelum itu, saya akan menampung nilainya ke dalam sebuah variabel array. Jadi, field detail, kita buat seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian, field detail, array, sama dengan array lagi, yang mengambil nilai tabel detail. Ya, jadi tabel detail barang keluar, sebutkan fieldnya, ada 5 ini. Date faktur, date brg kode, date faktur, mengambil nilai dari data temp, kemudian row, di sini date faktur juga karena sama fieldnya sama-sama ya. Kemudian date brg kode sama, begitu juga yang ini brg kode, dan seterusnya sampai yang subtotal. Oke, harga jual, jumlah, dan subtotal. Selanjutnya, kita akan lakukan insert batch. Di insert batch, sebuah metode yang bawaan dari coordinator 4-nya, namanya insert batch, itu menyimpan data itu secara berulang. Jadi, lakukan seperti ini, panggil sebuah kelas model barang keluar. Maaf, bukan barang keluar tapi detailnya. Jadi model detail saya buat seperti ini, panggil kelasnya model detail barang keluar, kemudian model detail, panggil sebuah metode namanya insert batch, ambil datanya dari field detail. Nah, gitu. Paham ya? Kalau udah, kita cek dulu nih. Saya coba ya, saya refresh dulu datanya. Ini belum ada data. Kita input dulu agak 2 data ya. Nah, oke. Kita lakukan selesai transaksi, input 15.000. Kemudian simpan datanya. Oke, biarkan error seperti itu. Kita cek. Oke, udah masuk datanya ke detail barang keluar. Nah, ini juga sudah. Namun kita akan menghapus data ini. Ya, temporary-nya kita hapus. Jadi kita hapus saja ini ya. Kita hapus lagi. Kemudian tambahkan perintahnya masih di controller barang keluar. Jadi saya buat ini hapus temp. Nah, jadi model temp saya akan buat sebuah metode nantinya hapus data aja berdasarkan nomor faktur. Nah, oke. Kemudian metode ini saya akan buat di model temp barang keluar. Nah, gini. Kemudian saya buat public function.
Kemudian saya buat return string this table, tem barang keluar. Kemudian saya buat delete, isinya array, delete berdasarkan date faktur, variabel nomor faktur. Oke, back lagi ke controller barang keluar. Ini datanya sudah dihapus. Selanjutnya saya buat JSON, saya buat sukses. Kemudian saya buat pesan transaksi berhasil disimpan. Kemudian nanti saya buat langsung cetak faktur gitu ya, yang mana nanti akan mengarahkan site URL barang keluar cetak faktur yang membawa sebuah parameter, tambahkan titik di sini, slice, kemudian nomor faktur. Jangan lupa echo JSON encode JSON. Nah, sudah. Selanjutnya kembali ke model pembayaran. Kita scroll ke bawah di sini, tambahkan if respon sukses, maka saya akan membuat notif jika data transaksi tersebut dicetak fakturnya, maka dicetak gitu ya, maka fakturnya dicetak. Jadi muncul preview gitulah. Jadi silahkan buka shift alert ya, shift alert 2. Kita copy aja yang ini confirmnya. Kita copy, kita pastikan di sini. Title-nya kita ganti dengan cetak faktur. Responnya kita ganti dengan respon sukses, kemudian plus gitu ya, transaksi berhasil disimpan, kemudian tambahin koma cetak faktur gitu. Nah gitu ya, jadi respon sukses ambilnya pesan dari barang keluar di sini. Nah gitu, kemudian cetak faktur, kemudian di sini kita buat iya cetak misalnya. Kemudian jika diklik cetak, maka akan muncul sebuah window baru ya, windownya seperti ini. Jadi saya buat let window cetak gini, kemudian gunakan pakai JavaScript gitu, open. Kita akan masuk panggil respon cetak faktur. Nah gitu ya, respon cetak fakturnya diambil dari sini. Nah gitu. Kemudian name-nya cetak faktur barang keluar. Ini perintah JavaScript ya. Window open. Kemudian parameter selanjutnya kita kasih lebarnya sama dengan 200 gitu. Kemudian koma di sini ya, masih di dalam tanda kutip, buat height 400. Nah, kemudian window cetak saya buat fokus. Oke. Kemudian window location reload. Jika tidak diklik tombol cetaknya, maka langsung aja window location reload. Oke. Saya simpan. Saya coba ya, jalankan lagi di sini. Jadi saya selesai transaksi, saya input jumlah uang misalkan 20.000, saya simpan. Oke, kalau di cancel maka dia akan reload. Nah gitu ya. Jadi lihat dulu ya, data temnya udah kehapus. Saya cek dulu, nih belum kehapus. Kalau data detailnya sudah masuk, barang keluarnya sudah masuk. Kita cek dulu kenapa data di temporary-nya tidak kehapus. Baik, kita akan tambahkan, kita perbaiki dulu data temnya kenapa nggak terhapus. Jadi silakan masuk ke model tem barang keluar, ganti perintahnya jadi seperti ini ya. Jadi ganti perintah seperti ini. Tadi delete-nya di sini ada array dalamnya, jadi kemungkinan nggak jalan. Nah dari itu silakan ganti seperti ini. Kita cobakan lagi ya, kita refresh dulu, masukin datanya. Oke, kemudian kita cari
Kita klik OK. Kita selesai transaksi. Simpan. Oke, cancel. Kemudian kita cek lagi time-nya. Maka dia kehapus. Oke ya. Selanjutnya, lakukan tombol cetak lagi ya. Kita ulangi lagi. Kita klik di sini. Oke, kemudian kalau misalkan saya cetak, maka muncul kayak ini. Nah, nanti ini adalah sebuah faktur gitu ya. Kita bisa langsung menggunakan printer thermal. Jadi untuk yang ini sebenarnya direct print ini sudah ada yang saya buat di tutorial mengenai tutorial POS C4. Itu bisa langsung direct print menggunakan sebuah printer thermal. Kita akan yang mana memanfaatkan sebuah library ESC POS Mic 42 gitu ya. Baik, untuk yang ini kita akan lanjut saja ke part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.